Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyah As-saniyah ayashkurul mu'tiya wa yad'uwa lahu wa yuthniya alaihi. Adab wazifah yang harus dilakukan oleh penerima zakat ya. Kelompok penerima zakat, adab atau etika. Tugas yang kedua, ayyashkurul mu'fi, hendaknya dia berterima kasih kepada pihak yang memberi ya. Hendaknya orang ini terima kasih pada siapa yang telah memberi. Wa yad'uwa lahu, dan dia mendoakannya ya. Doakan yang memberi. Wa yuthni alaihi, dan memberikan pujian ya. Ini bagian dari adab orang yang menerima zakat. Wa yakunu syukruhu wa du'auhu la yukhrijuhu an kaunihi wasitatan. Tetapi ucapan terima kasihnya hendaknya tidak berlebihan ya. Dia dianjurkan mengucapkan terima kasih dan mendoakan, tetapi sebatas menganggap pemberi ini adalah perantara ya. Walakinnahu tariqu wusuli ni'matillahi ta'ala ilaihi. Pemberi itu adalah orang yang menyampaikan nikmat Allah kepada dia. Sesungguhnya yang memberi nikmat adalah Allah. Yang memberi itu Allah. Cuma perantaranya orang-orang memberikan kepada orang miskin. Makanya orang yang menerima hendaknya nomor satu dia berterima kasih kepada Allah, tetapi juga dia berterima kasih kepada pihak yang telah memberikan kepada dia sebagai perantara nikmat yang datangnya memang dari Gusti Allah. Walit tariqi haqqun min haitsu ja'alahu Allahu tariqan wa wasitatan. Jalan ini ada hak ya, maksudnya jalan perantara ini kan jalannya. Nah, pemberinya itu kan ada hak penghormatan sebab dia oleh Allah sudah ditunjuk sebagai perantara, sebagai penyampai rezeki yang diberikan oleh Gusti Allah. Wa dzalika la bi ru'yatan ni'ma minallahi subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu bukan berarti menafikan meyakini nikmat itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus diyakini nikmat ini sesungguhnya dari Allah. Manusia yang mengantar kepada kita itu adalah petugas yang ditentukan oleh Gusti Allah. Karena yang memberi dia nikmat itu Allah. Yang memberi dia hati bergerak ingin memberi juga Gusti Allah. Orang ini kalau tidak digerakkan oleh Allah, walaupun kamu ngemis-ngemis tidak akan diberi gitu. Walaupun kamu minta tidak akan diberi ya. Kalau orang itu digerakkan hatinya oleh Allah, kamu tidak minta pun akan diberi. Makanya pertama harus disyukuri nikmat Allah, kedua berterima kasih pada pihak yang memberi gitu. Sebab orang yang memberi itu sesungguhnya digerakkan hatinya oleh Gusti Allah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Rasul mengatakan siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Abi Dawud ya. Artinya manusia harus bersyukur pada Allah sebagai yang memberi nikmat sesungguhnya, tetapi juga harus berterima kasih pada yang memberi. Sebab yang memberi itu perantara yang ditetapkan oleh Gusti Allah. Waqad asnallahu ta'ala ala ibadihi fi mawadhi'ah. Allah sendiri, zat yang menciptakan ya, itu juga memuji hambanya. Allah memuji hambanya, padahal Allah yang menciptakan. Fi mawadhi'ah, dalam beberapa kesempatan ya, dipuji ala amalihim, atas perbuatan mereka, wa huwa khaliquha, padahal dia itu diciptakan oleh Allah, wa khaliqul qudrati alaiha, padahal Allah itu yang menjadikan kemampuan orang berbuat baik itu karena Allah ya. Kita ini kalau bisa melakukan sesuatu, memberi umpamanya, sesungguhnya yang menggerakkan ini Allah, yang membuat kita mampu memberi itu juga Gusti Allah. Karena kita merasa semua kebaikan, semua perbuatan, la haula wala quwwata illa billah, perbuatan taat pun dari Allah. Kekuatan kita menghindar dari maksiat itu juga anugerah dari Gusti Allah. Nahwa qaulihi ta'ala ni'mal abdu innahu awwab, seperti Allah menyatakan dalam Al-Quran pujian kepada Nabi Dawud contohnya. Allah mengatakan ni'mal abdu, dia itu hamba yang terbaik. Innahu awwab, dia banyak bertaubat. Nah, contoh Allah memuji hambanya ya. Jadi kita ini jangan pelit memuji orang lain gitu. Ini kebiasaan mulia ya. Kamu catat, budaya orang berpendidikan itu mengucapkan terima kasih. Lihat, orang itu yang bisa berterima kasih itu orang yang berpendidikan. Ciri orang berpendidikan sudah dimanapun, orang-orang di negara maju, di institusi, di lembaga yang maju, dilatih hanya untuk mengucapkan terima kasih. Pergilah kamu ke Indomaret, contoh, masuk, pasti disambut, selamat pagi Pak, selamat datang di Indomaret. Nah, terus kamu gak beli, juga dimarahi, terima kasih Pak, silakan datang kembali. Nah, keramah tamahan ini salah satu ciri dari pendidikan. Orang bisa beramah tamah dengan mengucapkan terima kasih, itu hasil pendidikan. Nah, orang yang tidak berpendidikan itu sulit mengucapkan terima kasih. Banyak orang lihat sekelilingmu diberi delok ngopai. Iki lho, yo ka matur suwun ta. Itu ciri orang tidak ber. Jadi budaya ini menunjukkan tingkat pendidikan dia. Semakin orang itu berpendidikan, dia akan semakin berbudaya. Saya ini pernah tahun berapa saya di Inggris itu melihat jalan tertib, antri tertib. Tidak ada orang nyelip antri, tidak ada. Saya kadang kalau ke supermarket itu nggak jadi belanja. Kalau antrinya panjang hanya untuk beli apa, tapi antri. Saya ini paling malas, jadi nggak jadi malas, nggak jadi beli karena antrinya panjang. Tuh, mereka itu dididik seperti itu. Mau naik bis mamanya, ya gitu di halte antri baris gitu. Nggak ada orang nyelip-nyelip, nggak ada.
itu tidak berbudaya. Malu mereka itu. Saya pergi naik mobil dari, saya dulu tinggal di Leicester, saya pergi ke Newcastle, saya pergi ke London. Tidak ada mobil nyelip kiri, tidak ada. Kan di Inggris ini mobil setirnya sama dengan Indonesia, jadi beda. Kalau Amerika setir kiri, kalau Inggris setir kanan, seperti kita. Selama saya hampir 2 bulan di Inggris, pergi kemana-mana, tidak ada di jalan tol mobil nyelip kiri, tidak ada. Padahal di Indonesia ya sego jangan nanti wis kebiasaan, wong gak iso kanan yo kiri gitu. Di sana tidak ada orang nyelip kiri, tidak ada. Sudah berkali-kali saya buktikan, tidak ada orang nyelip kiri. Karena itu dianggap tidak berbudaya. Nyelip antri juga nggak ada. Padahal kalau yang saya alami di Mekah, Masya Allah, rebutan orang kalau mau ke Mina itu, saya kan biasa tidak tinggal di tenda, tapi saya dari Jumroh, dari Arafah, Aqobah, langsung kita pergi ke Mekah. Setiap malam pergi ke Jumroh, ke Mina. Itu rebutan bis seperti rebutan Hajar Aswad. Saling lompat, saling, Masya Allah. Ya contoh yang terburuk itu ya Ka'bah itu. Orang rebutan Hajar Aswad itu Masya Allah, saling injak, saling cungkut, numpak di atas. Saya sampai gak tega. Dan sekarang ini ada makelarnya. Jadi orang ke Mekah, aku ingin nyium Hajar Aswad, ada makelarnya. Orang mana? Orang Indonesia, spesialis makelar. Ka'bah pun dimakelari orang Indonesia. Karena untuk nyium Hajar Aswad ini tidak tertib. Wis orang itu tumpak-tumpakan, sikut-sikutan. Padahal dia itu di Baitullah ya, di rumah Allah. Bagaimana orang ini di Baitullah tapi tidak tertib gitu loh. Nah, hendaknya kita ini belajar tertib ya, hidup tertib, terima kasih ya, aturan itu sesungguhnya ajaran Islam. Sesungguhnya tertib itu ajaran Islam, sama dengan bersih, itu ajaran Islam ya. Termasuk berterima kasih ya. Berterima kasih ini ajaran adab ya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, Linnas lam yashkurillah. Siapa tidak terima kasih pada manusia, berarti dia tidak terima kasih pada Gusti Allah. Jadi biasakan ya, kalau kita ditolong orang, walaupun remeh, umpamanya bajunya jatuh, diangkat ucapkan terima kasih. Kamu apanya ketinggalan, pulpen, diantar, terima kasih. Biasakan ya, kata-kata yang paling indah didengar manusia itu terima kasih. Matur suwun, maturane apa? Matur sekelangkong. Biasakan ya, itu budaya ya, budaya bagus ya. Nabi sendiri mengajarkan begitu. Hendaknya kamu kalau ada pemberian kebaikan, ucapkanlah terima kasih. Allah aja memuji hambanya ya, apalagi kita ya. Biasakan suka muji pada orang lain itu. Sebab itu akan jadi jam bandul. Kalau kamu memuji orang, orang yang kamu puji itu nanti akan balas. Suatu saat pasti balas. Kamu umpamanya satu kesempatan memuji Fadli. Ya apa Fadli? Oh Fadli api sergap. Woi nemen. Nah, kamu puji. Suatu saat Fadli pasti dengar, kon jari ini sergap, jari sopo, jari Mirza. Pasti Fadli secara naluri kepingin balas. Oh iya Mirza aku koncoku serwekep iku. Nah, itu naluri jam bandul ya, pasti. Sebaliknya, kalau kamu maki orang, wis tak cepat atau lambat pasti dibalas. Kamu bawanya ketemu orang, terus kamu meledek, kamu kenal anu, iya itu, wah
itu coro itu semuanya. Suatu saat dia pasti dengar, apa? Kamu katanya curu. Oh iya, aku kadal. Nah, otomatis refleks orang itu akan balas ya. Makanya biasakan tradisi baik ya, saling memuji. Tapi jangan mengada-ngada. Wong iku elek kok wapi top, bohong namanya. Ya pasti adalah sisi baiknya. Sebutkan sisi baiknya. Kon kenal Samsul, iya apa iku meneng arek. Ya. Jangan meneng aja, lek turu. Ada sisi baiknya gitu. Lek turu lah meneng. Oh iku arek meneng gitu. Lek turu tapi. Kalau kamu memuji orang lain itu otomatis akan memuji kamu. Ini rumus mencari teman yang paling mudah. Ini kadang orang ini lupa. Maka kamu harus catat itu. Jadi pujilah orang lain, berterima kasihlah pada orang lain. Itu kebiasaan positif yang membuat kamu disukai orang ya. Jadi kalau kamu ingin diperhatikan, perhatikan orang lain, kamu pasti diperhatikan. Tapi kalau kamu itu malah cari perhatian, orang malah gak seneng. Kono gaya, wong wis alah gaya, mulai seneng. Tapi kalau dia kamu perhatikan, Pak, sampean kok anu Pak, istri sampean, anak sampean, kalau dia perhatikan, dia pasti senang ya. Sebab naluri manusia itu mesti senang diperhatikan. Coba kalau kamu foto bareng, yang pertama kamu cari fotonya siapa? Ya, dia aku kan galang-galang. Jadi orang itu ingin diperhatikan. Makanya seni bergaul, perhatikan orang lain. Gimana kabarnya? Sampean begini, pelajari dia. Dia akan senang. Yang kedua, biasakan mengucapkan terima kasih. Itu menunjukkan kamu orang berbudi ya. Apapun, sekecil apapun, Mbak terima kasih. Ada orang kirim salam pokoknya. Salamnya matur nuwun. Nah gitu. Biasakan terima kasih, coba iki loh, ya. Itu jelek ya, tidak menghargai orang lain. Walaupun mungkin kamu itu tidak suka dikirimi sesuatu, gak enak, ya tapi kamu harus ucapkan terima kasih. Perkara nanti kamu berikan orang, tidak masalah, tapi ucapkan terima kasih ya. Itu harus kebiasaan. Kebiasaan yang ketiga yang harus kamu lakukan itu memuji orang pada setiap kesempatan ya. Kalau kamu muji orang tapi tidak mengada-ngada, pasti orang itu akan membalas ya. Itu pasti, cepat atau lambat ya. Dia pasti akan bersimpati kepadamu. Orang ini pasti otomatis senang kepadamu ya. Kamu kesempatan suatu saat muji dia, ya walaupun itu remeh. Kan anu ta kenal jenenge Idul, ganteng are. Walaupun remeh. Oh iya. Arek putih, iya. Untune maksudnya. Oh iya. Orang itu pasti akan mendengar positif. Suatu saat Idul mendengar, dia akan balas. Iku iya koncoku. Api ya? Api koncoku. Nah, orang ini akan secara naluri ingin membalas, baik atau buruk. Makanya sedikit ya, jangan kamu sekali-kali mencela orang ya, sebisa-bisanya ya. Kalau tidak perlu ya, nggak usah. Jangan mencela orang, karena orang itu pasti akan mencela pada kamu ya. Itu otomatis ya. Ini harus, ini rumus berteman yang baik ya. Orang itu pasti senang dipuji gitu loh. Orang itu pasti ingin diakui atau dianggap lah gitu lah. Waliyakul lan becik ngucapo, hendaknya mengucapkan. Siapa al-qabidu, orang yang menerima. Alhamdulillah. Fi du'aihi, ing dalam du'ai qabid, hendaknya orang ini waktu menerima mengucapkan doa setelah terima kasih. Umpamanya kamu diberi ini loh, kamu diberi umpamanya ini adalah
jemblem atau jajan. Ini loh, monggo. Ucapkan matur nuwun, terima kasih. Ditambahi doa, toharallahu qalbaka fi qulubil abror. Ini lebih bagus ya. Paling doa, toharo muga-muga nuciaken sapa Allah qalbaka ing ati sira fi qulubil abrori ing dalem golongane atine pira-pira wong kang bagus. Semoga Allah menyucikan jiwamu bersama orang yang berjiwa bersih. Artinya penerima zakat hendaknya memberi pujian begitu ya. Mengucapkan doa apa? Semoga Allah menyucikan hatimu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum. Sedekah ini kan tujuannya untuk menyucikan. Makanya kalau kamu menerima zakat, diberi zakat, ucapkan terima kasih, doakan taharallahu qalbaka fi qulubil abror. Semoga Allah menyucikan jiwamu di dalam hati orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik. Wa zakka amalaka fi amalil akhyar. Semoga Allah membersihkan amalmu dalam amal-amal orang-orang yang terpilih. Wa shalla ala ruhika fi arwahis syuhada. Semoga Allah merahmati, sholat itu kan mendoakan, merahmati kepada ruhmu fi arwahis syuhada, di dalam kelompok ruhnya para orang yang mati syahid. Ini doa. Kalau kamu terima zakat, ucapkan doa itu. Lek gak iso bahasa Arab yo bahasa Jawa. Mugi-mugi panjenengan diterami amale, ngoten lah. Mugi-mugi disuciaken hatimu, apa bahasa Jawa nih. Ya semoga Allah menyucikan jiwamu, Allah menerima amalmu, Allah merahmatimu, dan seterusnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Man utai sapane wong iku asda. Siapa orang iku asda, memberi, menyulurkan tangan, ilaikum kepadamu ma'rufan, satu kebaikan. Siapa orang memberimu kebaikan, besar ataupun kecil, fakafi'uhu, hendaknya engkau membalasnya dengan seimbangnya. Kalau bisa kita itu jangan hanya menerima, tapi juga harus mau memberi. Take and give, menerima dan memberi. Ojo nerima tok, konjon diteko dijajani, dijajani, tapi kon gak tau nggo jajan. Nah iku jenenge gak imbang. Lek awakmu dek pondok seneng dioleh-olehi, ya awakmu mulai nggowo oleh-oleh. Ojo beling teko dhisik nariki oleh-oleh. Endi oleh-oleh? Endi? Kabeh sak kamar dijauhi oleh-oleh. Awake dhewe gak gowo apa-apa. Iki jenenge wal meditu. Pelit. Jangan pelit. Kalau orang memberimu, balaslah ya. Hendaknya kita ini membiasakan diri membalas ya. Jangan senang menerima kebaikan. Kalau bisa dibalas. Ada orang memberi, ya sudah kamu beri apa. Walaupun itu saling memberi ya, supaya kita saling menyenangkan ya. Ada orang beri kamu sarung, beri dia baju. Ada orang beri kamu kue, beri dia roti. Apa aja yang kamu bisa bagi, balaslah kebaikan dengan kebaikan. Kalau nggak bisa, fa'ilam tastatiu, kalau kamu nggak mampu, ada orang terlalu baik, kamu nggak mampu membalasnya, fad'u lahu. Kalau kamu tidak bisa, tidak mampu membalas kebaikan orang itu, maka hendaknya kamu doakan ya. Jadi kalau kamu nggak bisa balas, ya doa no ismatur suwun, Gusti Allah sing bales. Biasanya wong Jawa ngono, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Itu ya tidak apa-apa, doakan. Matur nuwun ya. Terima kasih, semoga Allah yang membalas ya. Itu doakan. Hatta ta'lamu, sehingga weruh sira kabeh, sehingga kamu meyakini, mengetahui, annakum sesungguhnya kamu iku qad kafa'tumuhu, kamu sudah membalas yang seimbang.
Artinya kalau tidak bisa kamu balas dengan benda, balaslah dengan doa ya. Terima kasih, semoga panjang umur, semoga sehat walafiat, muga-muga anaknya akeh, bojone kathah, wis doano lah. Apa yang dia suka itu doakanlah. Muga-muga pangkatnya naik apa. Ya, pokoknya doakan dia yang menyenangkan ya. Ojo dikai mek delaham ya. Iki lho, ya wis kok seken kono. Itu enggak merhatikan namanya. Walaupun kecil saya ini belajar dari ibu saya ya. Saya ini setiap hari alhamdulillah, setiap hari saya itu selalu berusaha sowan pada ibu saya. Ia membawa apa yang bisa saya bawa. Walaupun itu ya bu tahu lontong, apa itu pecel, apa ya pokoknya adalah buah tangan yang ingin saya sampaikan. Ibu saya itu mesti begitu. Terima kasih, matur suwun, jazakumullah. Walaupun yang kita bawa itu sesuatu yang biasa lah ya, kadang rujak, kadang yo pangsit, tahu telur, apa yang bisa kita bawa lah. Cuma itu kan menunjukkan bahwa kita ingin membawa sesuatu ya, namanya anak ya. Apalagi seperti saya ini, ibu sudah sepuh, sudah tidak bisa kemana-mana. Saya berusaha setiap hari harus datang. Walau apa yang ada di rumah apa ya itulah bawa sesuatu. Ya walaupun sekedar cemilan atau sekedar apa. Tetapi ibu saya itu selalu menampakkan begitu. Itu pelajaran yang luar biasa. Kalau saya bawa sesuatu, enggak boleh. Niki bu, apa bawanya? Ini tahu lontong. Oh matur suwun, jazakumullah. Itu menyenangkan sekali. Sehingga saya itu merasa kalau tidak memberi ngantar sesuatu itu ada yang hilang. Mau saya pergi saya mesti telepon ke rumah. Itu jangan lupa antar ibu. Karena itu hal yang paling menyenangkan ya. Hal yang paling membahagiakan hidup kita kalau kita masih bisa melihat orang tua kita tersenyum. Itu hal yang sudah tidak ada yang lebih indah dari itu ya. Jadi kamu harus selalu berusaha membuat orang tuamu tersenyum ya. Sekarang ya. Artinya kamu harus melakukan sesuatu yang membuat orang tuamu itu senang. Walaupun mungkin tidak berupa uang. Kamu di pondok ngaji sergap ketok ngaji, iku di share ketok ngaji. Ojo Facebookmu sini gendaan, wong tuamu senep. Arek kok memeti kayak kucing bikin rapi. Hendaknya kamu itu berusaha menyenangkan orang tuamu ya. Kalau kamu lihat orang tuamu bahagia, kamu mesti bahagia ya. Dan kita itu harus senang kalau dia bisa tersenyum karena kita yang melakukan sesuatu ya. Orang tua kita itu rahmat ya. Orang tua itu pintu surga kita. Jadi bapak ibumu itu pintu surgamu. Terserah kamu, mau kamu tutup apa mau kamu buka ya. Kalau kamu tidak memperduli pada orang tuamu ya berarti kamu menutup pintu surgamu. Tidak ada pintu surga tanpa ridho orang tua. Makanya berusahalah membahagiakan orang tua ya. Baik dia sudah masih hidup ataupun sudah mati gitu. Wa min tamami syukri, termasuk kesempurnaan bersyukur, ayastura uyubal atai, hendaknya orang itu menutupi kekurangannya. Umpamanya kamu dikirimi orang berupa sesuatu, jeruk kok kecut, ojo cerita no. Aku dikirimi jeruk, waduh kok pecut, wis dikei sik ngomel. Hendaknya kamu itu ya tutupi kecut, jeruk kecut ya golekno gula mbek es, jadi es jeruk. Jadi jangan menyesali jeruk kecut. Kalau hidup ini memberimu jeruk kecut, carilah gula, es batu dan air. Jadilah wedang jeruk gitu. Jadi jangan kamu lihat jeleknya. Oh dikai kelambi elek, yus masih elek sematur suwun. Kayak wong. Ojo aku dikai kecilin wah. Hendaknya kamu terima kasih, terima. Perkara nanti gak cukup, berikan orang ya. Kamu diberi makanan, terima.
Gak enak kayak no wong ya. Ingka nafi aibun, kalau seandainya ada celah, tutupi celahnya ya. Wala yuhqirah, jangan kamu celah ya pemberian itu. Wala yu'ayyirahu bil man'i idza mana'a, dan jangan kamu caci maki kalau dia tidak memberi. Biasa ngekei terus gak ngekei dirasani iku saiki malah medhit. Biasa aku dikei saiki ora. Nah, itu namanya ngundat-ngundat ya. Ya kalau kamu sekarang gak diberi mungkin karena krisis. Jangan kalau gak diberi marah-marah ya. Wa yufakhima inda nafsihi wa inda nasi soni'ahu, hendaknya orang yang menerima itu menganggap besar pemberian itu agung ya. Pekerjaannya itu hendaknya kamu matur nuwun teman, walaupun kamu cuma dikasih apalah kerupuk, tapi kamu hargai. Oh dia masih ingat saya, dia masih menghargai saya, dia masih memberi saya. Agungkan pemberian orang lain itu ya. Fawadhifatul mu'ti al-istisghar, kalau yang memberi jangan kuali, yang memberi harus merasa itu kecil ya. Kalaupun kamu memberi 1 juta itu anggapan kecil, tapi bagi yang menerima anggaplah itu sangat besar. Alhamdulillah dikasih 1 juta, besar sekali bagi saya, harus kamu anggap besar. Tapi kalau kamu beri orang lain anggaplah kecil, supaya kamu tidak sombong. Saya sedekah, jangan, 1 juta itu kecil. Tapi kalau diberi anggap itu sesuatu yang besar gitu loh. Wa wadhifatul qabidi taqalludul minnah wal isti'zam, yang memberi harus merasa kecil, sementara yang menerima harus berterima kasih ya. Menganggap ini budi baik dan mengagungkannya ya. Orang yang menerima hendaknya itu menganggap ini pemberian yang berharga ya. Merasa bersyukur ya. Wa ala kulli abdin al-qiyamu bihaqqihi, semua orang harus bekerja pada tingkatannya. Artinya kalau dia pemberi anggaplah kecil, kalau dia penerima anggaplah besar. Jadi ada 2 hal ya. Kalau memberi jangan diingat-ingat ya. Kalau kamu berjasa pada orang lain jangan diingat. Tapi kalau orang lain berjasa kepada kamu, ingatlah ya, ingatlah. Jadi jangan menganggap besar apa yang telah kamu beri, tetapi kalau kamu diberi, anggaplah itu sebagai suatu anugerah, supaya kita berterima kasih gitu. Wa dzalika la tanaqudhu fihi, ini tidak ada pertentangan. Idz mujibatut tasghir wa ta'zim la ta'arudhu, karena ini berbeda arah. Yang tasghir ini dari segi pemberi hendaknya anggap kecil, sementara yang ta'zim dari penerima anggaplah itu besar. Wa nafi'u lil mu'ti mulahadzatu asbabit tasghir, bagi pihak pemberi ini supaya melihat segi untuk mengatakan pemberiannya ini kecil. Kalau saya sedekah 2 juta kecil, saya punya 1 miliar, 1 juta, 2 juta, duit cilik ya. Anggap kecil, karena apa? Kita punya lebih banyak dari itu ya. Wa yadhurru khilafuhu, berbahaya kalau kita menganggap banyak. Saya sudah kasih 1 juta, itu 1 juta, jangan dianggap banyak ya. Lupakan, kita sudah beri, lupakan. Ojo dieling-eling, kayak ngising, plung wis lali. Ojo iki opo sing kate metu iki, aduh sate ini metu rek, mengong. Yang sudah keluar jangan dipikir ya. Kita berbuat baik udah berikan, lupakan sudah ya. Tetapi wal akhidhu bil aksi minhu, kalau orang yang menerima itu sebaliknya. Jadi kamu jangan pernah melupakan jasa orang lain kepadamu.
Jangan pernah melupakan orang yang telah membuatmu seperti saat ini ya. Saya tidak pernah lupa, dulu saya bekerja. Saya ini bapak saya kiai, mertua saya kiai. Tapi saya berkesempatan jadi pengusaha. Saya pernah dagang tebu, saya pernah dagang beras, saya pernah berdagang cengkeh. Dari mana modalnya? Itu modalnya dipinjemi sama orang-orang yang baik hati sama saya. Dan itu tidak pernah saya lupa. Saya masih ingat dulu saya dagang tebu, dipinjemi itu, dipinjemi Haji Umi, dipinjemi Haji Ida, dipinjemi siapa. Saya masih ingat. Artinya kita harus tetap berterima kasih. Orang yang pernah menolong kita itu harus kita ingat terus ya. Jangan melupakan jasa orang lain kepada kita. Kita harus berterima kasih ya. Tapi sebaliknya, jangan mengingat-ingat apa yang telah kita berikan pada orang lain. Sudah lupakan. Suatu saat ada orang datang ke sini. Kapan hari? Naik Fortuner baru. Waduh, mobilnya ini baru. Saya sudah lupa. Siapa kamu? Dia ingat, saya anu Gus, si anu. Siapa? Dulu Gus saya tidak punya apa-apa, kesini minta uang, minta sangu, mau pulang ke Pontianak, jenengan kasih 1 juta. Saya sudah lupa. Iya Gus. Terus alhamdulillah waktu itu kan dia ada masalah sama istrinya, mau pulang ke Pontianak, nggak punya uang. Saya sudah lupa, tak kasih uang 1 juta. Saya kasih doa surat Waqiah. Sudah ini amalkan. Ya pulang. Tiba-tiba kapan hari datang ke sini sudah kaya, sudah punya apotik, punya Fortuner, sekarang jadi anggota DPR. Datang kepada saya sudah lupa. Siapa? Saya si anu. Siapa? Dulu Gus saya yang minta uang sama jenengan. Tak inget-inget. Oh, yang itu mau ke Pontianak itu. Iya. Lah kok di sini? Iya Gus saya setelah jenengan kasih uang itu saya protes pada Gusti Allah katanya. Saya wiritan surat Waqiah setiap hari. Akhirnya beri jalan gini begini. Hari ini kaya. Hari ini punya apotik, punya rumah, punya mobil. Ya alhamdulillah. Saya nggak minta. Ya wis gentenono saem hendak saya nggak minta. Udah itu. Saya udah lupa. Saya sudah lupa dan saya tidak akan mengingatnya. Sudahlah biar itu dicatat oleh Gusti Allah. Ataupun dia lupa pun saya nggak perlu ingat ya. Apa yang sudah kita berikan nggak usah diingat-ingat. Semua itu kembali pada kita sendiri. Apa yang kita beri akan kembali ya. Itu pasti ya. Nggak usah dicatat. Biarlah dicatat oleh Gusti Allah. Wa kullu dzalika la yunaqidhu ru'yatan ni'mah min Allah taala. Itu semua tidak bertentangan tentang bagaimana orang harus memandang semua. Fa inna man la yaral wasitata wasitatan faqad jahila. Orang yang tidak bisa menempatkan wasito, perantara sebagai perantara itu bodoh ya. Memang dia perantara, dia memberi kita, dia adalah perantara dari Gusti Allah, layak kita hormati. Wa innamal munkar ayyarul wasitata aslan. Yang tidak boleh itu anggap pemberi itu adalah sesungguhnya pemberi. Kalau si A beri kamu uang, kamu sembah dia, dia memberi saya. Bukan, yang memberi itu Gusti Allah. Tapi dia layak dihormati karena dia menjadi perantara nikmat dari Gusti Allah ya. Ini loh yang harus dibedakan ya. Sama dengan kalau dalam istilah lain kita tawassul itu. Tawassul itu yang disembah kan tetap Allah. Ada orang ke Ampel ziarah Sunan Ampel, yang disembah siapa? Allah. Masa ada orang nyembah wahai Sunan Ampel? Nggak ada, sak goblok-goblok ono sing nyembah Sunan Ampel. Nggak ada. Orang-orang Wahabrot ini salah paham. Dikira orang NU itu penyembah kuburan karena ke Wali Songo. Mereka ke kuburan tidak menyembah, tul.
Yang disembah adalah Gusti Allah. Wali-wali itu hanya lantaran. Ya sama kalau saya ini diberi orang, saya ucapkan terima kasih, tapi saya tidak menyembah dia. Saya terima kasih, dia telah menjadi lantaran. Yang memberi sesungguhnya adalah Gusti Allah. Kalau kamu menganggap lantaran syirik, oh berarti kamu percaya bodrek juga syirik. Ngeluh, muntal bodrek, kok waras? Iya aku mau beli bodrek waras, musyrik. Bodrek apa menyembuhkan? Tidak. Yang menyembuhkan Gusti Allah, lantarannya bodrek. Maksud kamu terima kasih kepada bodrek? Ya enggak. Bodrek menyembuhkan sakit kepala? Tidak. Yang menyembuhkan Gusti Allah. Bodrek hanya lantaran. Tapi kita ya terima kasih pada Pak Bodrek. Nah, ngeluh nguntal bodrek, alhamdulillah nguntal bodrek waras umpamanya. Tapi yang menyembuhkan tetap Gusti Allah, gitu loh. Sama dengan orang tawassul itu. Saya tawassul pada guru-guru saya, tawassul pada aulia, tawassul pada nabi, tapi minta pada Gusti Allah. Semoga atas berkah para aulia, para guru ya, Allah memberi kita rahmat ya. Semoga kita Ramadan ini diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat kesempatan beribadah pada Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah.